Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, petang ini di Oman pukul 5.14 sore, Ustaz. Kita bisa ketemu kembali di kajian rutin Sirah Nabawiyah. Eh, Masih dalam rangka Idul Fitri, masih di bulan Syawal. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal karim. Mohon maaf lahir batin juga sekalian kembali mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Agung Waswodo yang masih berkenan memberikan kajian rutin ya, kajian sirah nabawiyah. Semoga mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita rencana melanjutkan kajian rutin Sirah Nabawiyah dengan tema masuk Islamnya Raja An-Najasyi serta penentangan kaumnya. Waktu maghrib di Oman selama menuju Samar ini akan lebih mundur pukul 6.45 Ustaz. Ya, Jadi di waktu Indonesia Barat kita punya waktu sampai kira-kira pukul 9.45 malam. Kami serahkan ke Ustadz bagaimana nanti dibagi materi dan mungkin nanti ada tanya jawab dengan jamaah. Kita ada sampai waktu maghrib sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian barat. Baik Ustadz, tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Alhamdulillah, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum kul antum khair. Alhamdulillah, pada penghujung bulan Syawal tahun 1444 Hijriah ini kita masih sempat untuk bertemu kembali secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi taufik dan hidayahnya, salah satunya melalui ibrah-ibrah dari kehidupan yang terkait dengan perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya yang dituangkan oleh para sejarawan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Yang kita pakai adalah versinya Ibnu Hisham. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan bagian yang cukup krusial, yaitu perjuangan atau bagian akhir dari perjuangan para muhajirin Habasyah, ya, mereka yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu berhasil, terakhir kita bahas ini sebelum Ramadan, sudah berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala mempertahankan diri dengan argumentasi, dengan mau'izatul hasanah, dengan jidal bahkan ya, dengan argumentasi dan lain sebagainya, sehingga Allah selamatkan mereka dari rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh Amr bin As, juga oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya. Dan Allah gerakkan hati Raja Najasyi untuk bisa melihat bahwa antara risalah yang dibawa oleh Rasulullah dengan apa yang dia ketahui dari Nabi Isa alaihissalam adalah satu sumber, ya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kemudian menyebabkan dia tertarik untuk masuk Islam, ya. Jadi di dalam judul pembahasan kita hari ini atau malam ini adalah Islamnya Islamu Najasyi wassalatu alaihi, dan salat Rasulullah mensalatinya ketika dia meninggal dunia, menunjukkan bahwa memang secara syar'i Najasyi ini memang sudah masuk Islam. Nah, tapi sebelum kita mulai tadi saya masih belum
ini ya, belum ngeh kayaknya. Maghribnya jam 21.45 ya berarti kalau di Indonesia ya. Betul Ustaz, maghrib di Baik. Oman ya. Hmm. Ya. Sedianya kita sekarang jam 20.19, berarti masih ada waktu 1 jam 20 satu menit. jam ya, Ustaz. 1 jam 20 menit. Mungkin 1 jam, kurang kurang dari 1 jam atau 1 jam kita saya sampaikan bahannya. Kemudian setelah itu tanya jawab. Jadi Ya, apa namanya? Mungkin punya waktu 10-15 menit untuk tanya jawab. insya Allah. Jadi tidak perlu dibagi dua gitu. Jadi setelah maghrib ya berarti di sana selesai. Ya, Eh, insya Mungkin Allah. begitu ya. Ya. Betul, betul. Nanti disesuaikan lagi untuk kalau misalnya di jadwal berikutnya mungkin informasikan ke saya jam jam Ya, berapa di sana selesainya. insya Allah. Atau anu ya, maghribnya gitu ya. Baiklah. Baik, jadi ini kisah lanjutan tentu saja dan kita terus akan membahas ini sampai dengan selesai. Jadi memang panjang, memang ini ya memang idealnya kita semua bersabar untuk apa namanya mendengarkan dan kemudian mendiskusikan dan bertanya karena eh, perjuangan Rasulullah itu tidak hanya ketika di Madinah saja, tetapi memang yang terjadi di Mekah dan ini peristiwa-peristiwa yang sebenarnya menjadi penjelas, menjadi dalil bahwa para sahabat muhajirin itu sudah sangat bersabar dan berjuang dengan Rasulullah SAW sejak lama gitu ya. Sehingga ketika kita temukan mereka ketika di Madinah itu nanti istiqomah dan tidak bergeser dari kedudukannya sebagai sahabat Nabi SAW, pembela Islam, memang ini apa namanya formasinya atau pembentukan karakternya itu sudah melalui satu proses yang panjang gitu ya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari bahwa kenapa seseorang bisa istiqomah di dalam dakwah itu karena perjalanan hidupnya gitu, karena experience itu ya, pengalaman hidupnya tentu berbeda dengan mereka yang nanti masuk Islamnya setelah Fatu Mekah, kan banyak juga yang kemudian menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Sehingga Umar bin Khattab ketika menjadi amir, ya menjadi khalifah, itu sangat selektif untuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat di daerah tertentu, ya menjadi gubernur dan sebagainya. Karena wilayah kaum muslimin semakin luas, itu selalu kriteria yang dipakai oleh Umar adalah keislamannya gitu. Jadi kapan dia masuk Islam. Dan juga di pembahasan kita ini juga nanti setelah ini kita mungkin menyinggung sedikit tentang Islamnya Umar bin Khattab. Jadi tidak bisa kita skip gitu. Terkadang ada kecenderungan saya lihat maunya langsung ke Badar, ke Uhud gitu ya, ke Khandaq dan sebagainya ya, peristiwa-peristiwa besar yang ada di Madinah. Nah, kenapa mereka istiqomah dan bisa terus berada di sisi Nabi dan tidak bergeser kedudukannya, istiqomah? Ini karena peristiwa-peristiwa yang kita bahas sekarang. Jadi mereka kuat, terus membackup, terus menjadi pejuang-pejuang itu karena tempaannya. Jadi memang tidak bisa dinafikan bahwa pengalaman hidup, usia dakwah atau starting apa awal dari perjuangan mereka itu sangat menentukan akhirnya juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walaupun kesudahan seseorang itu lebih baik daripada awalnya. Ya. Jadi itu latar belakangnya sedikit supaya memberikan semangat lah kepada kita untuk terus mengkaji kehidupan para sahabat dan Rasulullah ini, walaupun ini fase-fase yang mungkin kita jarang dengar ya. Allahu a'lam. Baik, kita mulai. Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Ja'far bin Muhammad an abihi qala ijtama'at al-Habasyah, apa namanya? Berkumpullah orang-orang Habasyah itu. Faqalu lin Najasyi, kemudian mereka berkata kepada Najasyi. Jadi setelah Najasyi keputusannya tidak menyerahkan kembali orang-orang Muhajirin ini kepada utusan Quraisy yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ternyata ini mendorong sebagian dari masyarakatnya menyadari bahwa rajanya ini mungkin ya, jadi mereka ingin meng-cross check kembali, mungkin saja rajanya ini sebenarnya sudah tidak beragama, tidak sepandangan lagi dengan mereka. Jadi faqalu lin Najasyi, mereka berkata bertanya kepada Najasyi, innaka
Atau ini sebenarnya sudah tujuannya, innaka qad farraqta dinana fa kharaju alaihi. Kata mereka, sepertinya engkau sudah berpisah dari agama kita. Jadi kalau keputusan Najasyi itu dianggap sebagai satu ketidakbiasaan, apa namanya, suatu hal yang tidak diduga sama mereka, bahwa jawabannya menyelamatkan muhajirin di atas lobby atau mengalahkan lobby Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu, walaupun dia sudah bawa berbagai macam hadiah-hadiah, kan kemarin kita bahas itu bulan ini Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu kita bahas bahwa mereka sudah menyiapkan upeti-upeti gitu, hadiah-hadiah yang sudah disiapkan untuk melobi para batrik, ya, para penasehat-penasehatnya Najasyi. Nah, karena Najasyi nampaknya tidak sependapat, tidak sepandangan dengan penasehat-penasehatnya, menteri-menterinya ini, maka mereka mengkonfrontir itu kepada Najasyi. Sepertinya innaka qad farraqta dinana wa kharaju alaihi, dan sepertinya engkau sudah keluar masuk kepada agama orang-orang ini. Jawabannya begitu. Nah, ketika ditanyakan seperti ini, Najasyi tidak langsung menjawab, tetapi memberikan satu instruksi. Ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat peduli kepada keselamatan kaum muslimin. Walaupun pada saat itu belum bersyahadah statusnya. Farsala ila Ja'farin, kemudian dia mengutus orang untuk mendatangi Ja'far. Ja'far ini sebagai leadernya dari kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin di Habasyah itu, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya gitu ya. Fahayya alahum sufunan. Kemudian dia mempersiapkan, ya. Hayya itu prepare, ya, mempersiapkan. Fahayya alahum sufunan. Dan dia sambil mengirim orang kepada Ja'far mempersiapkan kapal. Mempersiapkan kapal. Jadi kapal ini sepertinya adalah untuk jaga-jaga seandainya terjadi perubahan. Jadi naluri Najasyi sebagai seorang raja yang dulu waktu masih kecil kan ayahnya sempat dikudeta juga oleh batrik-batrik itu, dan dia sendiri sempat menjadi budak kalau kisahnya itu. Dan kemudian dengan izin Allah dia bisa kembali lagi ke negerinya dan kemudian mengalahkan orang-orang yang mengkudeta ayahnya, dan kemudian dia memimpin. Jadi dia sudah punya experience juga. Nah, di situ experience bermain lagi. Bahwa dia punya pengalaman bahwa penduduk Habasyah ini, terutama elit yang ada di sekitar istana itu, suka melakukan makar, ya, untuk mengarahkan agar rajanya ini selaras dengan kepentingan mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap kekuasaan itu pasti ada komprominya. Jadi Najasyi ketika dikonfrontir oleh penduduknya, atau bukan, lebih tepatnya itu para penasihatnya, segera mengambil langkah precautionary action gitu. Jadi ada persiapan dia. Ya. Fa'arsala ila Ja'far, pertama mengirim utusan kepada Ja'far wa ashabihi, kemudian fahayya alahum sufunan, menyiapkan satu kapal. Untuk apa kapal ini? Dia katakan, waqala irqabu fiha wa kunu kama antum. Jadi kata Najasyi melalui utusan yang terpercaya itu, dia katakan, segeralah kalian menaiki kapal itu, dan kemudian tetaplah kalian di atas kapal itu sampai fa'in huzimtu famdu hatta talhaku bihaitsu syi'tum. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, atau saya mengalami satu musibah, kekalahan, maka berangkatlah istilahnya dengan kapal itu kemanapun tempat yang ingin kalian lakukan, atau di tempat manapun yang ingin kalian tuju. Jadi kapal itu sebagai action, ya, sebagai satu media atau satu wahana untuk mengantisipasi perkembangan politik yang ada di Habasyah. Jadi yang mungkin jarang kita sadari bahwa keputusan Najasyi untuk menolak putusan Quraisy itu tidak hanya berdampak pada gagalnya rencana Quraisy, tapi juga ternyata punya trickle down effect, punya efek yang terjadi di negerinya sendiri, sampai dia harus menyiapkan
rencana jaga-jaga gitu, precautionary gitu. Jadi kalau seandainya saya terkalahkan atau saya mengalami serangan atau musibah, maka hendaklah ya famdu hatta talhaqu bihaitsu syi'tum. Apa namanya, berangkatlah atau pakailah, pergunakanlah kapal ini untuk mendatangi tempat manapun. Artinya kalau mau kembali silakan, mau kembali atau ke tempat lain juga silakan, kapal ini dipakai. Wa in dzufir wa in dzufirat, kata dia, kalau kemenangan terjadi, ya maksudnya kemenangan dia, fathbutu, maka engkau boleh tinggal di sini. Maksudnya silahkan kalau mau tinggal, saya akan berikan. Jadi kalau dia yang menang tetap akan dia lindungi. Ya. Tsumma abida ila kitabin fakataba fihi, kemudian untuk membuktikan ini, membuktikan kedudukannya atau menjelaskan kedudukannya, maka Najasyi mengambil satu kertas, kemudian menulis di atas kertas itu beberapa kalimat yang ini menjadi dalil keislamannya. Jadi dia menuliskan di dalam kitab itu, terus dalam kertas itu, dokumen itu, wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama dia tuliskan di situ bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Wa yashhadu anna Isa ibn Maryam, dan saya juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam wa rasuluhu adalah utusannya, jadi bukan Tuhan. Wa ruhuhu, dan penciptaan Nabi Isa ini sebagaimana diyakini para ulama bahwa ditiupkan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada ruhnya Nabi Isa, ya, karena dia tidak memiliki seorang ayah. Jadi langsung ditiupkan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi kalimat Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah langsung dijadikan pada diri Maryam. Jadi terjadi apa namanya, proses pembuahan dan kemudian melekatnya bayi di rahim tanpa ada proses normal, tidak melalui proses normal, yaitu dengan adanya pembuahan sel telur oleh spermanya seorang ayah. Ya. Jadi itu yang dituliskan oleh Najasyi. Ya. Tsumma ja'alahu fi qabaihi 'indal munkibal aiman. Kemudian dia tuliskan, dia pakai pakaian baju gitu ya. Jadi dia letakkan tulisan itu, pernyataan dia tadi di sebelah kanan, ya, di pundak daerah sini sebelah kanan. Wa kharaja ilal Habasyah, kemudian dia berangkat untuk menemui orang-orang yang mempertanyakan kedudukannya, ya, dan menghadapi mereka. Di Masya Allah, kalau tadi atau di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui betapa Najasyi itu adalah figur seorang raja yang adil, bisa menerima argumentasi, memprosesnya secara mandiri, tidak terpengaruhi oleh orang-orang yang sudah disuap, disogok oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, tapi sekaligus dia juga menyatakan dirinya Muslim. Kemudian faqala, dia bertanya kepada orang-orang Habasyah, ya ma'syarul Habasyah, ya. Kemudian dia katakan, alastu ahaqqan nasi bikum, apakah saya ini termasuk orang yang selalu membawa kebenaran, atau apakah tidakkah kalian menyadari bahwa aku adalah orang yang selalu berkata benar? Qalu, kata mereka, bala, sesungguhnya betul. Jadi mereka sepakat bahwa Najasyi bukanlah orang yang buruk, ya, bukanlah orang yang tanpa kepribadian. Jadi dia adalah seorang yang berkarakter, orang yang membawa kebenaran. Qala, kemudian berkata lagi Najasyi, bertanya kepada kaumnya yang mencoba mencari tahu sebenarnya kedudukan dia di mana. Faqaifa ra'aitum sirati fikum? Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan hidupku? Sirati, ya, sirah tapi milikku, ya. Sirati fikum. Bagaimana menurut kalian? Mereka menjawab, qalu khairu siratin. Kami menyadari, kami mengakui bahwa perjalanan hidupnya engkau, Najasyi, itu adalah perjalanan hidup yang bagus. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu siapa Najasyi. Kemudian qala famalakum, ya. Bagaimana istilahnya? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kenyataan ini? Atau bagaimana dengan
pandangan kalian. Qalu, mereka berkata, bagaimana tentang aku lah, katakanlah. Seperti apa aku menurut kalian? Mereka mengatakan bahwa engkau Najasyi faraqat dinana wa za'amat anna Isa abdun. Sepertinya engkau sudah meninggalkan, telah terjadi satu keadaan di mana engkau meninggalkan, murtad dari agama kami, agama kita, dan engkau meyakini, ya, sepertinya engkau memiliki keyakinan baru, yaitu bahwa Isa adalah hanya seorang abdun, seorang hamba saja. Jadi menurut mereka ini suatu pelanggaran yang berat, bahwa orang yang tadinya mengakui Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan, kemudian menurut mereka ya, menurunkannya ke tingkat hanya seorang hamba saja, itu merupakan satu pelanggaran berat. Ya, satu pelanggaran berat menurut mereka. Hal yang menarik ketika dihadapkan kepada kenyataan seperti itu. Kan ini berarti kalau dia terus berposisi sebagai mana dia berposisi, maka bisa jadi penduduknya punya alasan untuk mengkudetanya kembali sebagaimana mereka dulu pernah mengkudeta ayah Najasyi ketika Najasyi masih kecil. Kemudian dia berkata, "Fama taquluna antum fi Isa? Fama taquluna antum fi Isa?" Bagaimana menurutmu? Menurut kalian apa yang kalian yakini terhadap Isa? Setelah dia mengkonfrontir seperti itu, faqalu, mereka berkata, huwa ibnullah. Kami masih meyakini bahwa dia adalah anaknya Allah. Masya Allah. Berarti tantangannya sekarang real. Maka faqala Najasyi, berkata Najasyi, wa wada'a yadahu ala sadrihi ala qabaihi, kemudian sambil meletakkan tangannya di atas dadanya, ya, di atas pundaknya, dan berkata, ini berarti menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh mengatakan itu, wa yashhadu anna Isa bin Maryam lam yazid ala hadha syai'an. Orang kemudian mengatakan bahwa Najasyi bersyahadah, mengakui bahwa Isa bin Maryam, ya, adalah seorang hambanya, bukan seorang anaknya, bukan seorang Tuhan bahkan, dan tidaklah dia menambahkan sesuatu apapun di dalam kenyataan itu. Jadi dia, masya Allah, dia mengkonfrontir itu. Jadi dia tidak merasa ragu-ragu untuk menyatakan pendapatnya, walaupun bisa jadi pendapat tersebut nantinya akan menjadikan dia kehilangan segala-galanya, mungkin kehilangan kedudukannya. Nah, ternyata justru dengan keberanian untuk berpendapat itu, kaumnya atau sukunya kemudian mengurungkan niat mereka untuk melakukan kudeta kepada Najasyi. Nah, terkait dengan itu disyarah oleh Imam As-Suhaili, Abul Qasim Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, dalam kitabnya Raudul Unuf. Beliau menafsirkan ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan kaidah-kaidah fikih yang kemudian menjadi panduan, ya, menjadi satu contoh dan menjadi fikih nantinya hukum, bahwa wa mimma fi haditsil hijrati ila al-Habasyah min al-fiqhi, bahwa terkait dengan hijrah ke Habasyah ini ada aspek-aspek fikihnya. Anna Ja'far ibn Abi Talibin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum berangkat itu ternyata Ja'far pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli fis safinah. Kita tahu bahwa ketika berangkat dari Mekah, ya, menuju Habasyah itu kan harus mengarungi laut. Maka Ja'far bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli fis safinah idza rakibna fil bahri. Bagaimana kami melakukan salat? Bagaimana caranya ya Rasulullah kami melakukan salat kalau sudah di atas kapal, ketika kapal itu sudah mengarungi lautan? Kalau masih di dermaga masih bisa salat di darat, ya. Tapi kalau sudah mengarungi lautan terus masuk waktu salat, bagaimana kami harus melakukannya? Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, shalla qa'iman
illa anta khafal gharqa. Dan Nabi SAW, salatlah kalian dalam keadaan berdiri sebagaimana biasanya kalian salat, kecuali kalian mengkhawatirkan terjadinya satu hal yang menyebabkan tenggelamnya kapal. Takhafal gharq. Jadi Rasulullah sudah memberikan. Walaupun menurut ini diriwayatkan oleh Kharrajahu Ad-Darqutni, jadi oleh Imam Ad-Darqutni, sebutkan bahwa ini memang ada masalah dengan isnad hadis ini, walakin fi isnadihi maqalun, ada satu perdebatan dalam hal isnad, sanad maksudnya. Akan tetapi maknanya bisa diterima. Wa fi Musnad Ibni Abi Syaibah, di dalam musnadnya Ibnu Abi Syaibah, wassalah Anas fis safina, sekali waktu Anas bin Malik pernah sholat di atas kapal dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk. Dan ini diriwayatkan oleh Wadhakaro al-Bukhari, oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya, Anil Hasan, yusalli qa'iman illa an yadurru bi ahliha. Jadi ada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Al-Hasan itu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri kalau di atas kapal, kecuali ada satu kedaruratan, ancaman terhadap keluarga. Jadi ada beberapa pandangan. Jadi ada ulama yang mengatakan tetap berdiri, tapi ada yang mengatakan boleh duduk kalau seandainya ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Ya tentu kapalnya tidak seperti sekarang ya. Kalau kapal feri yang besar-besar itu yang menyeberang Mekah, Merak dan Bakahuni itu, ya musolanya juga besar, musolanya besar sehingga orang bisa berdiri, ya bisa berbelas-belas, berpuluh orang lah di dalam kapal tersebut. Tentu tidak perlu kita sambil duduk. Mungkin kalau perlu dibayangkan ini mungkin seperti kapal-kapal zaman dulu yang kecil berlayar, ya, menggunakan tenaga layar, tenaga angin. Kemudian juga emang kalau berdiri itu akan menimbulkan masalah. Kalau semua berdiri bisa membuat kapal itu oleng. Jadi fikih ini menyesuaikan tentu dengan keadaan yang dihadapi. Jadi kalau kita sekarang tentu kapal-kapal bahkan di atas kapal terbang juga kita bisa berdiri, ada maskapai yang menyediakan musola. Nah, tentu semuanya berkembang sesuai dengan kedaruratan atau tingkat kenyamanan dan keamanan kendaraan tersebut. Itu yang pertama diurai oleh Imam Suhaili. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya, atau di sini disebutkan bahwa kenapa Najasyi menulis pengakuannya, ya, syahadahnya terhadap kesaksian dia terhadap tiada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa harus dituliskan? Karena beliau tidak ingin terjadi suatu keraguan-raguan bagi pengikutnya maupun kaum muslimin yang ada di sana di bawah Ja'far, bahwa dia betul-betul sudah bersyahadat, sudah benar-benar merasakan manisnya iman. Jadi sudah bisa menerima keadaan atau agama yang dibawa oleh para sahabat ini dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan di sini bahwa seseorang yang di antara dua orang yang berselisih, maka seseorang itu bisa disebut orang yang jujur ketika dia bisa mendamaikan kedua orang ini. Tapi ini mungkin kaitannya dengan bahwa Najasyi berkata jujur dengan perkataan itu sehingga tidak ada dua orang atau lebih yang mendengarkannya mendapatkan impresi atau mendapatkan gambaran seolah-olah dia bermain-main dengan syahadahnya. Wa kadzalika qala ahlul ilm fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana itu kata Imam Imam As-Suhaili bahwa sesungguhnya ada perkataan Nabi yang mengatakan sebagai berikut, laisa bil kadhibi, tidaklah seseorang itu disebut pembohong, man aslaha bainatsnaini faqala khairan. Tidaklah dikatakan seseorang itu pembohong kalau dia mengatakan satu kebaikan untuk mendamaikan, fa aslaha wa aslaha, atau man aslaha, ya, orang yang ingin melakukan islah bainatsnaini, dua orang yang sedang
bermusuhan atau bermasalahan, faqala khairan, dengan mengatakan kebaikan yang bisa jadi itu membuat mereka berdua semakin akur, ya, semakin baik. Jadi kalau misalnya Najasyi sebenarnya kalau dia tidak harus menyatakan keislamannya, karena sesungguhnya syahadah itu cukup dibenarkan dengan hati dan disampaikan dengan lisan dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak harus dia mengumumkan itu. Tetapi agar orang-orang mengambil ibrah, mungkin dia juga mungkin juga Najasyi ingin agar ada sebagian dari penduduknya yang juga masuk Islam, walaupun kita ketahui tidak ada pada masa itu. Jadi dia tidak mau, sebenarnya boleh dia untuk menyembunyikan saat itu, tidak harus dia konfrontir pertanyaan-pertanyaan pengikutnya, bisa saja, boleh saja. Tetapi dia mengambil jalan yang istiqomah, jalan yang terbuka. Nah, di kemudian hari ketika Ja'far bin Abi Thalib setelah Najasyi berhasil mengatasi keadaan, tidak terjadi kudeta, kemudian Ja'far dan keluarganya dan kaum muslimin sebagian ada yang mendengar berita bahwa Rasulullah di Makkah sudah aman, ternyata kabar bohong, tapi sebagian lagi kemudian akhirnya menunggu momen ketika Rasulullah sudah hijrah, barulah mereka berjalan menuju Madinah. Nah, ketika kabar sampai kepada Rasulullah SAW, ketika Ja'far sampai, Jibril memberitahu bahwa Najasyi telah meninggal dunia. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi wastaghfaralah. Dan dikatakan dalam catatan sejarah ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi. Menyolatkan Najasyi wastaghfaralah, dan memohonkan ampun kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa memohon ampun kepada orang yang masih musyrik itu dilarang. Ya, mendoakan agar dia dapat petunjuk boleh. Tapi mendoakan kalau dia itu mendapat ampunan itu tidak boleh kalau orang mati dalam keadaan syirik. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyempatkan menyolatkannya secara gaib, kemudian mendoakannya agar dia diampuni, ini satu dalil yang tidak terbantahkan lagi bahwa Najasyi sampai dengan akhir hayatnya. Jadi bukan saat ketika ada Hamzah, ada Ja'far dan kaum muslimin saja dia menyatakan keislaman, tapi betul-betul sampai meninggal dunia. Karena sahabat ini banyak yang kemudian kembali ke negerinya, ada yang kembali ke Mekah, ada yang langsung kembali ke Madinah. Wa kana mautun Najasyi fi Rajab, disebutkan di sini bahwa kematian Najasyi terjadi pada bulan Rajab min sanatitis. Jadi pada tahun ke-9 kenabian. Masyaallah. Wa shalla alaihi bil Baqi. Rasulullah SAW menyolatkannya ketika Rasulullah ada di Baqi. Jadi sholat gaibnya itu di pemakaman Baqi. Wa huwa bil Madinah, dan itu terjadinya di Madinah. Fa shalla alaihi wa takallamal munafiqun. Nah, ini juga ada konsekuensinya. Jadi catatan ini catatan kaki yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Madinah. Karena walaupun kisah hijrah Habasyah ini terjadi di Mekah, tetapi ada bagian dari kisah mereka yaitu menyangkut dengan keberadaan Najasyi sendiri, itu baru disampaikan atau baru dibahas ketika kita menjawab atau membahas perjuangan Nabi SAW di kota Madinah. Dan ternyata ketika Rasulullah menyolatkan Najasyi secara gaib di kuburan Baqi, kota Madinah, ternyata menjadi gunjingan orang-orang munafikin. Mereka berkata, faqalu ayusalli ala hadal ilji. Hadal ilji, al-ilji, ma makna ilji? Ar-rajul min rijalil ajam. Nah, jadi catatan kakinya adalah orang munafik berkata, apakah Muhammad menyolatkan orang asing? Nah, gitu. Jadi mereka mengkritik ceritanya, mengkritik walaupun tidak tepat sasaran. Kenapa Muhammad menyolatkan orang asing? Orang asing di sini maksudnya Najasyi. Nah, ketika mereka bertanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala fa'anzalallahu taala, Allah menurunkan ayat surah Ali Imran 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya ada dari sebagian dari ahlul kitab yang beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepadamu, pada kalian, yaitu kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin, wa ma unzila ilaihim, yang tidak Allah berikan
kepada mereka orang-orang Ahlul Kitab. Nah, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik ini ya tentu saja perkataannya, perbuatannya itu selalu harus kita waspadai, ya. Harus kita berikan perhatian, ya. Karena terkadang ucapan-ucapan mereka itu menggambarkan keresahan mereka dan kemudian juga menggambarkan tentang upaya mereka untuk mengadu domba kaum muslimin. Ayat yang diturunkan yaitu 199 ini, wa inna min ahlil kitab, bahwa ada sebagian dari ahli kitab itu lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Jadi kita juga tidak boleh memukul rata bahwa bisa jadi di antara orang-orang itu ada yang sebenarnya mengimani Allah dan Rasulnya dan kitabnya, kan tetapi sebagian mereka tidak kelihatan. Ini diriwayatkan wa min riwayati Yunus an Ibni Ishaq an Aba Nazir Maula Ali bin Abi Thalib. Jadi Banten budak Ali bin Abi Thalib. Nah, menarik juga bahwa sebelum kita masuk ke sini, bahwa Najasyi itu punya keturunan, ya, punya keturunan yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq juga. Wa kana ibnan lin Najasyi. Sungguh ada seorang anak, anaknya Najasyi. Dan dia sebatang kara nafsihi wa anna iliyan wajadahu inda tajirin. Dan dia dalam keadaan waktu itu kurang beruntung sehingga dia tertawan dan dibebaskan, ya, atau menjadi budak tajirin bi Makkah fashtarahu. Dia bertemu, ya, beruntung bertemu dengan seorang pedagang dari Mekah dan membelinya. Jadi ada anak Najasyi, setelah Najasyi meninggal dunia mungkin terjadi pergolakan lagi. Nah, anaknya ini sempat ditawan walaupun orang yang mulia dan dia dijual ke pasar. Nah, ketika dijual di pasar itu dibeli oleh seorang juragan atau seorang pedagang besar Mekah. Ini tentu dalam keadaan sudah muslim, ya, setelah Fatu Mekah dan seterusnya. Fashtarahu minhu, dan dibelilah dari orang ini, dari pedagang pebisnis budak ini. Wa'ataqahu, dan kemudian dibebaskan oleh orang itu sebagai mukafa'atan lima sana'a abuhu ma'al muslimin. Jadi ketika ditanya kenapa dia mau membebaskan seorang anak yang ayahnya sudah tiada, kata dia, kami melepaskannya atau kami membeli dan membebaskannya karena sebagai mukafa'ah. Mukafa'ah itu sebagai satu penghormatan, suatu apresiasi, suatu pandangan yang memuliakan. Ya, jadi kami membelinya dan membebaskannya, kami tahu bahwa dia ini adalah anak seorang raja yang dahulu pernah menyelamatkan kaum muslimin. Lima sona, terhadap apa yang diperbuat abuhu oleh ayahnya ma'al muslimin, terhadap kaum muslimin. Jadi memang satu perbuatan baik itu akan kembali lagi sebagaimana perbuatan-perbuatan buruk kita. Dia ada apa namanya? What comes around, what goes around comes around. Jadi apa yang kita berikan ya balik lagi ke kita. Jadi ketika kita memberi sesuatu, berilah yang terbaik karena akan kembali juga kepada kita. Ketika Najasyi berjuang seumur hidupnya atau menjelang akhir kehidupannya untuk membela kaum muslimin, maka tiba saatnya ketika anaknya dalam keadaan terjepit juga dibebaskan oleh kaum muslimin. Ya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan dunia, ya, sebelum Allah memberikan balasan akhirat nantinya. Jadi ketika Allah sayang sama kita, di antaranya kita juga diberikan balasan. Kita bisa mencicipi sebagian dari kenikmatan surga, tapi dalam versi dunianya. Ya. Kalau versi dunia ini kan ya materialis. Kadang-kadang tidak semuanya bisa kita rasakan secara spiritual. Tetapi nanti kalau kita yakin kepada janji-janji Allah, maka akan ada juga pembalasan atau pengganjaran. Kalau pengganjaran itu takutnya jadi isu kalau disebut, jangan pengganjaran tapi pemberian ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, budi. Bentar, Pak Budi juga yang kena. Susah ini, banyak nama soalnya. Jadi memberikan balasan atas kebaikan dari sang ayah. Ya, jadi bisa jadi kita mendapatkan satu nikmat tertentu
eh, itu adalah satu kebaikan yang mungkin dibalas oleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan orang lain yang pernah kita lakukan dahulu atau mungkin pernah dilakukan oleh orang tua kita. Dan sebagaimana juga nanti ke anak kita ya. Bisa jadi kita melakukan suatu kebaikan, kita nggak langsung mendapatkannya eh, kecuali di akhirat, nah, tapi Allah turunkan mungkin kepada orang-orang yang kita cintai. Maka selalulah kita berbuat baik dalam kondisi husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika menghadapi dilema-dilema di Habasyah, di negeri Habasyah, terutama ketika didatangi oleh dua orang pelobi-pelobi ulung dari Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Itu apa namanya kondisi yang ideal ya, atau kondisi di mana kaum muslimin Allah selamatkan berkali-kali. Ini juga menarik untuk kita ambil ibrohnya bahwa kaum muslimin selalu diuji oleh Allah SWT akan istiqomah. Ternyata keistiqomahan mereka itu juga mencengangkan bagi orang lain. Sehingga sampai Najasyi tergugah ya keimanannya. Dan bisa melihat bahwa apa yang diyakini oleh ajaran agamanya saat itu sudah ada yang menyimpang, yaitu mengkultuskan atau menjadikan Isa bin Maryam sebagai huwa ibnullah, huwa ibnullah, sebagai anaknya Allah. Jadi di jadi manfaat dari kita istiqomah itu bukan hanya kepada diri kita saja, bukan hanya untuk pernyataan diri, tetapi juga itu bisa menjadi satu contoh yang menarik buat orang lain, satu contoh yang membuat orang lain tergugah. Jadi terkadang kita tidak sadar bahwa kedisiplinan kita, keimanan kita, keteguhan kita, konsistensi kita, akhlak kita, ini bisa jadi menjadi wasilah pintu-pintu hidayah buat orang lain. Jadi jangan kita meremehkan satu contoh yang baik, maka ketika kebaikan itu kemudian membuka hati orang menjadi petunjuk bagi orang lain, maka ini adalah satu keberkahan tersendiri. Jadi perlu juga kita apresiasi bahwa Ja'far tidak kompromi ya. Bisa jadi kan kalau dia sudah khawatir dengan keadaannya, mungkin dia bisa berkompromi, mungkin menggadaikan sebagian dari keimanan, tetapi kan bukan seperti itu kejadiannya. Dan kita tahu bahwa Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang memang dibesarkan di rumah Al-Abbas, dan Al-Abbas adalah salah satu di antara paman-paman Nabi yang masuk Islam. Jadi emang dibesarkan di keluarga yang baik. Sehingga eh, tidak aneh kalau beliau sendiri juga istiqomah menghadapi himpitan-himpitan yang didatangkan oleh dua tokoh Quraisy tadi. Nah, itu apa namanya poin penting yang harus kita tarik. Nah, mungkin poin penting yang lainnya bisa kita ambil juga bahwa ketika seseorang itu berada di negeri yang jauh, ya dia harus memperhatikan tetap menegakkan hukum-hukum Islam sebatas yang memang bisa dia lakukan dalam konteks kesehariannya atau kesendiriannya. Seperti misalnya tadi Ja'far ya, di tengah perjalanan yang sangat berat nantinya, tapi tetap dia harus konsisten dan bertanya kepada Nabi bagaimana fikih-fikih sholatnya, aturan-aturan sholat. Karena memang saat itu ya orang Arab yang banyak berlayar, mengarungi lautan, samudra, itu tidak banyak. Jadi wajar kalau hal ini kita anggap sepele tapi ditanyakan oleh para sahabat. Itu mencerminkan bahwa mereka juga ahli ibadah. Orang yang tidak menjadikan kesulitan hidup di Habasyah itu menjadi excuse, menjadi alasan untuk bisa menggampangkan ibadah misalnya. Itu ibroh. Terkadang kita berada dalam keadaan sulit. Nah, eh, kesulitan kita itu malah justru seolah-olah menjadi sebab kita boleh melanggar atau boleh meninggalkan, naudzubillah ya, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya mungkin dengan apa? Mungkin kalau tinggalnya masih di negeri kaum muslimin, walaupun jauh dari kampung, mungkin masih lumayan lah. Tapi kadang-kadang yang jadi uh, ujian itu kan ketika kita berada di negeri yang sebagian atau sebagian besar mayoritas penduduknya non muslim. Walaupun mungkin tekanan secara langsung tidak, tetapi terkadang kita terintimidasi juga gitu kan. Oh tidak ada masjid, suara azan jarang terdengar. Ini bisa mengikis keimanan kita atau kenikmatan kita menghamba kepada Allah SWT. Pada puncaknya ketika kita beribadah kepada Allah SWT itu kan merasakan kenikmatan, bukan semata-mata menjalankan perintah. Jadi menarik ketika yang diangkat oleh Imam As-Suhaili, Al-Khas'ami As-Suhaili itu, bahwa
Dia mencatat bahwa Ja'far sebelum berangkat bertanya kepada Nabi, "Kaifa nusalli fi safinat?" Ya Rasulullah, bagaimana kami nanti harus bersolat di atas kapal itu? Pertanyaannya kan harusnya mungkin pertanyaan yang apalah gitu, nanti bagaimana kami menghadapi Raja Najasyi dan sebagainya. Tapi justru yang ditanyakan pertama adalah fikih sholat. Ya, bahwa sholat ini kan penting. Sholat ini apa? Imaduddin, ya, tiang agama. Ya kalau agak sholatnya baik, sholatnya terjaga sesuai dengan kaidah-kaidah sholat yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu merupakan satu benteng kita. Itulah itulah sandaran kita ketika kita menghadapi berbagai permasalahan. Banyak orang yang menghadapi masalah tidak tahu jalan keluarnya, ya karena mungkin dia tidak menjaga sholatnya. Jadi sholat ini memang bukan hanya satu kewajiban, tetapi dia merupakan satu momen di mana Allah memberikan karunia berupa ketenangan, ketentraman, ya, kehusyuan, dan juga pintu cara-cara jalan-jalan keluar untuk ketika menghadapi masalah. Jadi menarik bahwa tidak hanya sirah dan siasahnya saja yang dibahas di dalam kitab ini. Menurut saya seimbang itu antara sirah, siasahnya gitu ya, juga fikihnya disebutkan di situ. Inilah keunggulan mungkin kitab Raudul Unuf ini, bahwa dia membahas hal-hal yang terkait, mungkin hal-hal yang tidak bisa kita lihat langsung kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama. Ya, kemudian kita juga jadi mempelajari bahwa ada kalangan munafik yang selalu mencari masalah dari semua keadaan. Kan orang munafik itu selalu bisa mencari masalah dari setiap keadaan. Gitu. Sedangkan orang yang beriman itu selalu bisa mencari titik kebahagiaan atau titik istiqomahan dalam setiap masalah. Gitu. Jadi kebalikannya. Jadi hati-hati kalau kita punya sifat kebiasaan selalu gelisah, selalu melihat keburukan dalam semua keadaan gitu. Hati-hati. Ya. Seharusnya kita itu selalu bisa melihat titik cerah ya, atau titik solusi apa namanya, kemudahan-kemudahan dalam berbagai permasalahan kita. Bahwasanya kehidupan itu pasti akan penuh dengan masalah, ya jelas. Apalagi ketika mereka berada dalam posisi sedang berada di negeri Habasyah kan, di bawah perlindungan raja yang walaupun Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa ini raja yang adil, tapi ya namanya proses kan, orang bisa betul-betul melihat langsung itu kan setelah peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Itu jadi memang bukan suatu hal yang sederhana sebenarnya ke tantangan mereka itu, tetapi suatu hal yang juga bukan suatu hal yang rumit sebenarnya untuk dipecahkan. Begitu. Nah, kemudian menarik ketika sebelum membahas tentang Islamnya Umar bin Khattab, Ibnu Ishaq menghubungkannya. Ini menarik cara beliau menghubungkan. Walamma qadima Umar Amru ibn al-As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah ala Quraisyin. Jadi apa namanya, ketika Amr bin As kembali dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kembali ke Mekah, ke Quraisy, ya. Walam yudriku ma talabu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waraddahum Najasyi bima yakrahunahu. Nah, kemudian wa aslama Umar bin Khattab. Nah, itu menarik deh kalimat itu. Jadi kata Ibnu Ishaq, ketika dua orang utusan Quraisy ini kembali baru pulang, tapi pulangnya dengan kegagalan, ya. Jadi mereka belum berhasil untuk mendatangkan atau mengembalikan sahabat-sahabat Nabi SAW karena mereka ditolak mentah-mentah oleh Najasyi kan, waraddahuma. Jadi argumentasi keduanya dimentahkan oleh Najasyi. Sekalipun batrik-batriknya sudah dilobi oleh kedua orang ini. Jadi pada saat itulah, ya, apalagi ketika bima yakrahuna, ya, dan itu tentu saja tidak, bagi orang Quraisy seluruhnya yang di Mekah itu berita ini semacam berita yang memukul perasaan mereka. Kok bisa gitu? Ja'far dan segelintir orang-orang muslim di Habasyah itu bisa mempertahankan dirinya dihadapi oleh dua diplomat senior, diplomat ulung yang dimiliki Quraisy yang terbaik. Kok bisa itu? Nah, inilah yang menurut Ibnu Ishaq salah satu yang menyebabkan luruhnya
atau terbukanya hati Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Karena disebutkan di sini wa kana rajulan syadza syakimatin la yuramu ma wara'a dhahrihi, ya, imtana'a bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Hamzah hatta azu Quraisyan. Jadi Umar Ibnul Khattab itu digambarkan sebagai seorang laki-laki yang sebenarnya pantang menyerah. Kalau sudah punya pendapat itu um, kokoh dengan pendapatnya, dan dia tidak pernah mau istilahnya kompromi atau mengalah. Namun ketika dia menyaksikan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang dengan tangan hampa, hatinya bergetar. Ya. Oh, ini sebelumnya kan dia sudah melihat bagaimana istiqomahnya kaum muslimin. Kita juga pernah bahas ketika sahabat-sahabat meninggalkan Mekah untuk menuju Habasyah, itu kan sempat ada beberapa orang yang diinterogasi sama Umar. Mereka mengatakan, kata Umar, ngapain kalian meninggalkan kampung halaman hanya untuk sebuah agama? Itu kan? Jadi Umar waktu itu berpikir pendek. Ya. Masa meninggalkan yang paling dihargai oleh bangsa Arab itu kan adalah kesukuan mereka. Jadi kata Umar, kenapa kalian meninggal kesukuan hanya untuk mempertahankan agama? Jadi waktu itu agama belumlah dianggap prioritas. Apalagi sampai kalian harus pergi ke negeri yang jauh, kalian jadi minoritas, bukan orang Arab di sana kan mayoritasnya. Tidak masuk akal oleh Umar. Dalam akal Umar pada saat itu tidak masuk. Tapi ketika Umar menyaksikan betapa terhinanya Amr bin As, betapa terhinanya Abdullah bin Abi Rabi'ah, pulang dengan tangan hampa, buat Umar itu sudah cukup. Wah, ini suatu pertanda bahwa apa yang dia saksikan terjadi itu adalah atas kekuatan. Itu kekuatan yang lebih besar daripada apa yang dia duga. Nah, ini merupakan bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nanti kita akan saksikan bagaimana dalam kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan saksikan juga bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan hidayah di situ. Walaupun Amr bin As itu nanti juga akan masuk Islam, tetapi masih lama dia masih akan terus menjadi musuh Allah dulu sampai peristiwa Hudaybiyah. Sedangkan untuk Umar bin Khattab ditolongnya Ja'far dan para sahabat Nabi di Habasyah, apalagi kemudian Umar bin Khattab kan sebagai seorang yang cerdas gitu melihat bahwa ini bukan suatu hal yang sederhana, ini kemenangan ini adalah satu kemenangan diplomatik untuk kaum muslimin. Dan menurut Umar ini tidak mungkin terjadi kecuali atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar merasakan bahwa dia ngapain dia tidak bergabung dengan kebenaran ini. Umar adalah orang yang secara prinsip dia punya prinsip yang kuat, tetapi dia juga seorang yang rasional, bisa melihat bahwa ini yang dimiliki oleh Quraisy ini tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah, oleh Muhammad. Makanya nanti dia akan mencari-cari. Nah, mencari-cari dan akhirnya ketemu kan. Nah, itu peristiwanya nanti akan kita bahas secara terpisah. Mungkin untuk malam ini sebagai pengantar untuk kembali ke sirah kan ya, setelah bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, mungkin ini anggap saja pemanasan dulu lah, bahwa kita sudah punya satu peristiwa penting, apalagi kalau kita dihadapkan dengan struggle ya yang kita hadapi secara individual gitu di tempat yang jauh dari kampung halaman. Harusnya ini membuat kita semakin yakin bahwa kalau Umar saja bisa tergerak untuk masuk Islam hanya menyaksikan kekalahan secara tidak langsung, dia tidak berada di istana kan waktu itu, tapi dia bisa melihat bahwa ini bukan main-main, ini pertolongan, ini ada unsur yang lebih besar daripada sekedar sahabat-sahabat Nabi dan Muhammad. Dia saja bisa tergerak, apalagi kita yang mungkin ibaratnya Umar saja bisa tergoyahkan itu ya dari kejahiliannya, apalagi kita yang harusnya lebih tawadhu lagi. Jadi ketika kita punya masalah, menghadapi mendapatkan solusi dari Allah SWT, harusnya memperkokoh keyakinan kita. Kalau tidak, ya untuk apalah kesulitan-kesulitan hidup itu dihadirkan Allah SWT. Itu mungkin dari saya tambahan pandangan gitu ya, mengambil dari para ulama bagaimana mereka melihatnya. Mudah-mudahan menjadi penyegar semangatan kita untuk terus istiqomah dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah Ustaz. Selalu menarik untuk mendengarkan tafsir sirah Nabawiyah yang disampaikan. Seperti Ustaz bilang menjadi mungkin starting point setelah kita sempat break beberapa lama. Semoga keistiqomahan yang sempat Ustaz sampaikan dari pelajaran kali ini bisa kita sedikitnya kita ambil supaya kita bisa mencontoh. Amin. Insya Allah. Sebelum mulai pertanyaan Ustaz, Ya, intermezzo itu buku di belakang sudah ada berapa banyak? Itu dibaca semua. 6.127. 6.100. 127 kalau nggak salah terakhir saya kan kalau ada buku baru itu biasanya saya resensi, kemudian setelah diresensi saya buatkan inilah highlightsnya. Nah, terakhir buku apa yang dibacakan? Oh, ini. Nah, menarik yang terakhir itu justru bukan buku siroh, tapi buku ini terbitan Helion dari UK, Inggris ya. The Military and Police Forces of the Gulf States Volume 2 Oman. Nggak dibuat-buat nih. Saya benar-benar tanggal 11 Mei yang lalu meresensi buku ini. Ini termasuk buku ke 600, nah salah tadi, 6.132. Jadi bukunya tentang sejarah Angkatan Bersenjata Oman. Boleh Ustadz, nanti di-share. Bukunya ini. Baik, baik, baik. Alhamdulillah, hari ini kita materi sirahnya ada tentang keislaman Raja Najasyi dan penentangan kaumnya. Ada beberapa poin yang sempat saya catat, mohon dikoreksi Ustadz apabila salah. Pertama adalah pelajaran tentang bagaimana keistiqomahan delegasi Ja'far ke Najasyi, meskipun dengan cobaan dan tantangan di sana. Terus bagaimana peristiwa keislaman Raja Najasyi itu dengan menulis dalam kertas ya, maksudnya disampaikan dalam tulisan bersyahadat dan juga mengoreksi, emphasize bahwa Isa adalah hamba, adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan, dan itu menjadi ditentang oleh Batrik ya, jadi istilahnya kaum beliau pada saat rajanya menyatakan bahwa Isa adalah bukan anak Tuhan. Ada beberapa tafsir fikih dari cerita hari ini, bagaimana Ja'far sebelum berangkat bertanya kepada Nabi bagaimana sholat di atas kapal. Nabi, salah satu riwayat mengatakan Nabi menyatakan untuk sholat berdiri kecuali takut ada darurat kapal tenggelam seperti itu. Tetapi juga ada riwayat lain yang mengatakan sholat dalam keadaan duduk diperbolehkan. Kenapa Raja menulis kesaksiannya dalam kertas juga tidak ingin ada keraguan bahwa betul-betul dia sudah bersyahadat dalam keimanan. Pada saat juga menunjukkan bahwa Raja Najasyi adalah sudah Islam adalah pada saat Nabi menyolatkan secara gaib Raja Najasyi di Madinah, tepatnya di area Baki ya Ustaz. Ya. Dan Nabi mendapatkan beritanya dari malaikat Jibril ya Ustaz ya. Ya. Pada saat bulan Rajab di tahun ke-9 kenabian. Maaf, koreksi 9 Hijriah, saya mungkin tadi salah. Oh, 9 Hijriah. Karena di Baki berarti sudah di Madinah. Ya. Juga dikisahkan bahwa Raja Najasyi punya anak keturunan yang menjadi tertawan ya setelah meninggalnya Raja Najasyi dan dibebaskan oleh seorang pedagang dari Mekah sebagai apresiasi atau yang pandangan yang memuliakan atas perbuatan ayahnya yang terhadap Islam. Pelajaran yang sangat luhur, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang terbaik selalu husnuzon, selalu yakin bahwa itu akan kembali kepada kita.
Juga ini disampaikan mengenai keistiqomahan, bagaimana kita harus istiqomah selalu ketika berada di negara yang jauh dan kita ada dalam kesulitan, selalu kita bisa menjalankan syariat Islam sebagaimana kemampuan kita masing-masing. Dan juga terakhir bagaimana kejadian bahwa Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah kembali ke Mekah dengan kegagalan, itu bisa salah satu menjadi yang menjadikan luluhnya hati Umar bin Khattab yang kemudian akan masuk Islam. Itu mungkin Ustaz ya, beberapa poin. Ya. Silakan, masih ada waktu mungkin 15-20 menit. Apabila Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari terhadap sirah yang banyak manfaatnya sekali hari ini buat saya pribadi. Mangga, silakan. Tadi ada poin kedua yang terakhir tadi saya mungkin lupa, bahwa nanti dengan Islamnya Umar bin Khattab dan kita tahu nanti Hamzah juga masuk Islam, Ya. itu keduanya menjadi jadi salah satu yang menjadi apa namanya menjadi obsesi Umar itu adalah dia ingin menjadi orang-orang yang melindungi kaum muslimin gitu. Jadi dia tergugah juga dengan kisah bahwa ada seorang Raja Najasyi, orang asing gitu ya, tapi begitu beraninya melindungi atas kebenaran ya, tentu saja atas dasar kebenaran melindungi orang-orang yang ada di negerinya. Jadi Umar tuh kan punya sifat yang mulia, punya kesatria, sifat kesatria. Dia sebenarnya tidak suka sebenarnya menzolimi orang itu, yang menzolimi orang. Disinilah titik temunya. Jadi ketika dia masuk Islam dia ingin uh, men, berubah menjadi pelindung-pelindung sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi di Habasyah mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, Umar kepingin. Nah, itu menariknya itu. Umar tuh terpanggil, dia ingin melindungi ini kan orang-orang se, se sedarah gitu ya, maksudnya sesuku gitu kan, sama-sama Quraisy. Dia ingin berhenti dari menzalimi. Dia apa namanya tadi bahasanya itu imtana'a, dia ingin menjadi pelindung, menjadi orang yang menolong, yang apa namanya melindungi ya. Imtana'a bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin agar Umar itu tercatat sebagai pelindung, jadi bukan penzalim. Jadi dia merefleksikan dirinya atas Raja Najasyi. Kok bisa orang asing melindungi orang asing gitu ya? Orang asing melindungi apa namanya saudara-saudara dia secara kesukuan di negeri asing. Sedangkan kenapa Umar di negerinya sendiri menzolimi orang ini? Itu shocknya buat Umar. Nah ini kan tidak semua orang, ya Amr bin As kebalikannya kan. Nah, Umar bin Khattab tuh merasa ada satu yang shocking buat dia gitu. Kok bisa ya orang-orang lemah ini, yang saya kan sebagian dari mereka kan pernah merasakan betapa beratnya disiksa sama Umar, dibully sama Umar gitu, dipukul sama Umar, tapi ketika mereka ke sana mereka justru menemukan sekelas raja. Jadi Umar tuh jatuh di situ mentalnya. Ada orang yang dia siksa, hijrah mendapatkan perlindungan dari raja. Dia ingin tuh, dia terpanggil, dia ingin melindungi sebagaimana. Tapi ya untuk melindungi kaum yang beriman ya harus beriman juga kan. Akhirnya dia mencari Rasulullah dan kemudian iman. Di situ mungkin poin yang tadi saya miss untuk memberikan penekanannya lagi. Masya Allah. Raja Najasyinya mungkin tidak tahu Ustaz ya bahwa Iya, beliau akan jadi inspirasi inspirasi. untuk Iya, orang Khulafaur Rasyidin kemudian hari. iya, betul, betul. Makanya kita juga tadi kan poin-poinnya sama, masih ibrohnya masih sama, bahwa ketika kita berlaku baiklah saja. Karena kita tidak tahu siapa yang akan tergugah dari itu, siapa yang melihat, kita tidak perlu urusi itu. Pokoknya nanti catatannya akan dengan sendirinya akan diupdate, itu catatan kebaikan itu nanti di akhirat. Karena ketika misalnya kita melakukan satu kebaikan, mungkin kita pikir remeh gitu, satu hal yang kecil. Tapi buat orang lain itu bisa jadi perbuatan kita itulah yang buat mereka menjadi titik balik, titik kembali, apa bisa jadi dia dapat hidayah, bisa jadi dia berubah akhlaknya, sikapnya selama ini. Nah, Raja Najasyi ya nggak kenal sama Umar, itu nggak kenal sama siapa Umar gitu kan. Nah, tapi kebaikan dia sampai kepada Umar, merubah hidup Umar. Ya tentu semuanya dari Allah ya, qadarullah pasti dari Allah. Tapi bahwasanya ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita amati dengan baik, dengan cermat, misalnya kejadian di sebuah negara, kejadian yang menimpa seorang
ya apa namanya pemimpin atau tokoh atau bahkan orang biasa. Nah, tidak jarang itu menjadi menjadi penggugah buat kita. Berarti amalan soleh buat dia, gitu. Amalan soleh buat dia. Masya Allah. Amin, amin ya Rob. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan klarifikasi? Boleh. Mangga, mangga. Silsat. Hmm. Budi, Mas Bowo, monggo silakan. Pak Imad. Sambil nunggu Ustaz, tadi yang Ya, mengenai fikih sedikit tentang ya, di laut, berdiri ya. atau duduk. Bagaimana mengenai arah Ustaz? Kalau di Apa? saya Arah. arah Ya, ya, saat kita pulang dari Muscat ke Indonesia akan Hmm. selalu menuju ke timur Belakang. belakang. Sementara Pesawatnya. di screen di layar tuh Ya, diliatin tuh, maka tuh di sana. ya, ya, Apakah kita harus berdiri dan mencari lokasi atau kita bisa dalam posisi kita duduk? ya. Itu nanti terkait dengan perbedaan pandangan para ulama. Ada yang mensyaratkan kalau memang bisa menghadap ke arah itu, maka menghadaplah. Misalnya kalau di kapal, saya contohnya yang di kapal aja ya, kapal antara Merak dan Bakahuni yang biasa saya pakai. Hmm. Nah, kalau kami dari Merak itu, kalau ke Bakahuni, maka sederhana sholatnya. Pokoknya kemana kapal berlayar, ya situlah arah Hmm. apa kiblat. Tapi kalau nanti pas pulang dari Bakahuni ke Merak, maka kita menghadap buritan, menghadap belakang kapal. Ya. Nah, sampai ada kasus, ada bapak-bapak ngotot. Enggak kok, kemarin saya ngadepnya ke sana. Iya Pak, harus dijelasin. Iya Pak, bahwa ini waktu itu Bapak dari Merak kan? Iya. Iya, kalau dari Merak ke Bakahuni emang ngadepnya ke sana. Loh, Ya. kenapa sekarang berbalik? Nah, itu sampai harus jelasin begitu. Tetapi sebenarnya ketika kita mengambil pandangan-pandangan ulama, istilah pandangan ulama, seandainya kendaraan itu seperti binatang dan sebagainya yang masih bisa kita kendalikan sendiri atau kapal yang bisa kita atur sendiri, silakan kalau memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya itu tidak mungkin kita kendalikan seperti pesawat, kan nggak mungkin pesawatnya belok dulu arahnya gitu kan, Ya. supaya udah semua nih, baru balik gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi maka duduklah kemanapun kapal itu atau kendaraan itu menghadap, selama kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang mengambil bahwa kalau sudah di kendaraan umum dan kita tidak bisa menunggu, bisa nantilah kalau sudah mendarat sekian jam lagi. Ya kalau dari Oman ke Indonesia kan mungkin masih di Sri Lanka tuh gitu kan atau di Samudra India gitu kan. Ketika kita sampai sana mungkin waktu sholatnya sudah lewat. Jadi pendapat yang masih memungkinkan kita menghadap ke arah kiblat silahkan. Tapi kalau tidak niatkan apa hati kita sehingga ketika kita terbang itu sudah dinilai sebagai menghadap ke arah kiblat. Baik Ustaz. Tapi kan ada pesawat yang punya ini kan kayak Saudi itu punya space kan khusus kan. Area, Ya. ya, ya, Nah, area. itu kalau kalau itu manfaatkan. Kalau misalnya dia mengambil beberapa seat kan dibuatkan semacam apa koridor musola gitu kan. Nah, itu masih bisa kita. Ya mungkin disepakati aja bareng-bareng gitu. Karena yang sholat di situ mungkin juga berbagai macam mazhab gitu kan. Ya, Ya, sepakati saja kita mau ambil yang mana nih gitu. ya, ya. Dan juga sulit juga Ustaz untuk memungkinkan bahwa semua akan berkesempatan di area itu dalam Iya, apalagi misalnya semua mendadak mau sholat ya nggak mungkin juga. pesawatnya miring. Ya artinya akan bersoft-soft dan ber apa istilahnya berkali-kali sholatnya kalau misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau memang kita mau duduk di kursi di kursi sendiri ya silahkan juga. Masih Ustaz, ya khair. Ini kembali Ya, ke sirah tadi saya lupa. ya, Tapi yang Islam itu hanya rajanya Ustaz ya. Kaumnya sendiri ya, setelah meninggal tidak ada yang tidak meneruskan keislaman itu. ya. Jadi nanti Islam itu secara masif datang ke sana itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya di zaman Umar bin Khattab, sampailah ke sana Islam. Jadi benar-benar betul-betul dai datang. Jadi waktu Ja'far bin Abi Thalib ya memang skop jadi masyarakatnya memang sedang sedang kontra gitu kepada bahkan rajanya sendiri kan mereka cecar gitu kan
Jadi memang tidak kondusif. Jadi tidak ada orang lain di zaman hijrahnya Ja'far dan sahabat-sahabat Nabi itu yang tersentuh hanyalah Najasyi. Itu hanya Najasyi. Tetapi Islam nanti berkembang di Habasyah, tetapi di fase berikutnya. Fasenya itu setelah Rasulullah wafat kan, Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, di zaman Umar itu Umar mengirim para dai ke sana dan banyak yang masuk Islam. Maka tempat bahkan tempat sholatnya Ja'far dan sahabat-sahabatnya itu kemudian didirikan masjid di sana. Jadi waktu Ja'far dan sahabat-sahabat Nabi itu selama mereka tinggal di Habasyah kan mereka tinggal di satu tempat. Nah, tempat itu diyakini ini tempat mereka tinggal itu setelah Islam masuk di zaman Umar bin Khattab dibangun masjid untuk menandai. Nah, saya pernah baca di salah satu travel history itu ada yang menandainya gitu. Ini nih masjidnya, ada fotonya dan sebagainya itu. Masjid inilah yang dahulu saya pernah tulis kalau nggak salah tentang ini. Sebentar. Masjid itu di apa namanya? Di mananya tempatnya persisnya itu ditandai. Jadi memang masuk Islamnya secara lebih lebih meluas gitu. Itu di zaman Umar bin Khattab. Ya. Ethiopia Ustaz ya? Iya, iya. Silakan Bapak Ibu, apa ada lagi pertanyaan, ada lagi klarifikasi dari Ustaz? Mumpung masih ada waktu, silakan. Nah, saya beri Ustaz. Monggo, monggo. Masih Ustaz. Oh, monggo, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, langsung aja Ustaz. Ini kalau Ya. ditinjau dari sisi apa ya, sahabat dan tabiin, Ashamah, Raja Najasyi ini masuknya tabiin ya Ustaz. Beliau masuk Islam zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Jadi kategorinya masuk tabiin ya Ustaz. Ini juga tapi ada juga yang mengklasifikasikan. Jadi kriteria ketemu Nabi itu tidak semua ulama menyepakati gitu. Ada yang hanya menyepakati kalau di zaman itu sezaman dengan kehidupan Nabi dia sudah Islam itu disebut sahabat. Jadi tergantung kriteria kita mengklasifikasikan sahabat itu. Ada yang mensyaratkan orang itu harus ketemu Nabi. Gitu. Jadi Islam di zaman Rasulullah dan ketemu dengan Rasulullah. Tapi kalau kita ngambil kriteria yang tidak mensyaratkan ketemu, maka Najasyi ini tergolong sahabi karena sezaman dengan kehidupan Nabi. Bahkan disolatkan Rasulullah kan berarti Rasulullah masih hidup. Gitu. Jadi tergantung kita ngambil kriteria yang mana. Ada yang mengkriteriakan tidak harus ketemu Rasulullah, ada yang mewajibkan ketemu Rasulullah untuk disebut sahabat. Tapi memang saya belum pernah ketemu yang menyebutkan Najasyi radhiyallahu anhu. Itu belum pernah saya ketemu orang menyematkan itu. Jadi bisa jadi pendapat yang paling banyak atau yang paling kuat adalah pendapat bahwa dia tabi. Ya, gitu. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ya. ada nggak cerita tentang Najasyi ini? Tentu saja pada saat pemakaman beliau dimakamkan tidak secara Islam ya, karena tidak ada orang Islam di sana. Lain, Itu ya. ada tentu saja dan beliau tidak dihadapkan ke kiblat. Ada nggak ya ceritanya lebih lanjut setelah Islam masuk ke sana, misalkan makam beliau itu digali terus dihadapkan ke arah kiblat seperti itu? Ada nggak Ustaz? Maaf pertanyaannya usil banget Ustaz. Apa? Ini juga saya lagi cari yang tulisan saya tentang Masjid Habasyah itu karena kalau tidak salah saya singgung-singgung di situ sebentar. Jadi masjid yang dibangun, jadi begini ada masjid yang dibangun memang oleh Muhajirin Habasyah. Ya. Nah kemudian masjid itu nanti di zaman Umar bin Khattab, kemudian karena Muslim sudah mulai banyak di situ, maka dia dijadikan masjid pertama. Jadi dijadikan masjid yang lebih besar lagi. Yang tadinya mungkin kelasnya itu kelas musola, kemudian menjadi masjid. Posisinya sekitar 770 km sebelah timur laut dari kota Ethiopia, Addis Ababa. Jadi posisinya ya lah kurang lebih segitu. Nah kemudian di situ ditemukan kurang lebih 15 kuburan. Nah, diperkirakan ada sebagian di antaranya itu sahabat Nabi. Nah, ini berarti ada yang menduga, ada yang memperkirakan bahwa ada sahabat yang pulang, ada sahabat yang pulangnya ke Mekah, ada yang sebagian ditawan gitu kan,
Ada juga yang ceritanya seperti Ja'far bin Abi Thalib itu kan kembalinya dia tidak berkenan ke Mekah karena ternyata Mekah lagi menggencet sahabat-sahabat yang lain. Nah, dia kemudian kembali lagi ke Habasyah, makanya ada yang mencatat 2 kali ke Habasyah. Nah, baru kemudian setelah kabarnya Rasulullah sudah hijrah, sudah diketahui hijrahnya ke Madinah, maka ketika mereka pulangnya langsung ke Madinah. Dan pulangnya itu kalau nggak salah di perang Khaybar. Jadi ada kisah tentang perang perang Khaybar, menjelang perang Khaybar itu Ja'far bin Abi Thalib pulang sampai Rasulullah mengatakan apa 2 kabar gembira. Ya, saya tidak tahu kata Nabi mana yang lebih menggembirakan, kemenangan Khaybar atau kembalinya Ja'far. Sehingga ada sahabat yang ada jadi terkait dengan pertanyaan bahwa ada sahabat yang tidak pulang gitu. Jadi tidak pulang. Nah, tidak pulangnya ini artinya menetap di sana untuk mungkin menemani Najasyi, sehingga karena tidak ada keterangan bahwa kuburan beliau digali lagi dan sebagainya, jadi kita mungkin bisa mengasumsikan, ya, saya belum punya datanya benar. Jadi bisa mengasumsikan bahwa walaupun tidak ada orang lain, orang setempat yang masuk Islam selain Najasyi yang asli Habasyia, ya, tapi ada yang menguburkannya dengan cara yang Islami, yaitu sebagian sahabat yang tidak pulang. Dari mana dalilnya atau dari mana kira-kira kita bisa memperkirakan itu? Bahwa di komplek masjid yang disebut tadi terdapat paling tidak 15 kuburan yang menandakan bahwa mereka ini atau mungkin dari cara menguburkannya dan sebagainya, bahwa mereka ini sahabi. Jadi sahabi maksudnya orang-orang dari kalangan ashab, ya, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau memang ada 15 orang di sini yang tinggal, berarti ada yang menemani Najasyi ketika meninggal dunia. Gitu. Nah, ini sementara jawaban saya seperti itu. Jadi ada yang pulang, ada yang pulang ke Mekah, ada yang pulang ke Madinah, ada yang tetap tinggal di sana. Kalau yang tetap tinggal berarti bersama Najasyi, kan tentu saja mereka berhutang inilah kepada Najasyi kan sebagai perlindungan, ya. Tentu para sahabat juga pasti memikirkan itu gitu. Tidak mungkin mereka langsung wah tinggalin aja gitu. Pasti mereka juga berpikir panjang gitu kan, bahwa ini Najasyi kan dalam tanda dalam tanda kutip dimusuhi oleh bangsanya kan. Ya tentu sahabat juga terpanggil loh. Kalau dia siap mengorbankan dirinya untuk melindungi kaum muslimin, masa sekian sahabat tidak ada yang mau melindungi beliau hanya sekedar mendengar bahwa Rasulullah sudah hijrah? Ya pasti semuanya kepengen ketemu Nabi kan, bahwa Habasyah ini temporer, tapi dengan adanya 15 kuburan yang apa namanya ada di sekitar masjid pertama itu, maka mungkin safe to assume bahwa Najasyi tidak sendirian ketika meninggal dunia, tidak sendirian satu-satunya muslim di sana. Wallahu a'lam. Turun Ustaz. Kapan? Bagaimana, Mas Irsad? Ada lagi? Udah itu dulu, kajian yang lain. Bapak-bapak yang lain, mangga dipersilahkan, masih ada waktu 10 menit barangkali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya baru lihat mukanya hari ini. Iya, salam kenal semuanya Pak Friza, Pak Irsyad, Ustadz. Saya baru di Oman baru 6 bulan. Ya, terkait bukan pertanyaan, saya bingung sih ya. Saya lihat di religion yang ada di Ethiopia dan Eritrea saat ini itu Christianity itu mayoritas malah ya. Terus saya lihat sejarahnya ternyata dulu sempat dikuasai Portugis. Nah, saat dikuasai Portugis itu Christianity Katolik itu kayaknya di saat itulah berkembang Kristen di Eritrea dan Ethiopia kali ya. Padahal harapannya mestinya Islam mayoritas di sana. Bagaimana Ustadz, betul nggak seperti itu? Ya, memang sejarahnya ini terkait dengan era Turki Utsmani. Jadi bahwa sampai dengan era Turki Utsmani itu wilayah kaum muslimin ini kan terpisah-pisah. Nanti di zaman Turki mulai tersatukan kembali. Termasuk diantaranya Mesir, itu tahun 1520, 1517 itu menjadi wilayah Turki. Sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke Yaman. Nah, dari Yaman itulah kemudian termasuk diantaranya
sebagian wilayah Habasyah dulu itu kemudian menjadi wilayah Turki Utsmani, disebutnya wilayat kalau nggak salah. Tapi saya harus buka peta sebenarnya. Tapi sederhananya begitu. Nah, apa hubungannya dengan perkembangan agama Kristiani di Habasyah, di Aksum atau Ethiopia? Karena dulu Portugis itu kan setelah mereka menguasai Granada, bukan Portugisnya sebenarnya, Raja Ferdinand dan Isabel itu menguasai Granada tahun 1492. Ini kan seluruh Andalus jatuh. Nah, salah satu di antara obsesi mereka, termasuk setelah Portugal muncul, itu adalah mencari jalan langsung ke India, ya, atau yang mereka kenal sebagai India, maksudnya Asia. Nah, jalur yang memang bisa ditelusuri kan waktu itu tertutup semua, gitu ya. Lewat Mesir tertutup, lewat Timur Tengah juga sebagian besar tertutup. Ya. Jadi mereka mencari jalan laut, jalur laut. Nah, jalur laut ini nanti tidak langsung berhasil karena salah seorang bukan raja ya, pangeran itu yang di Portugal itu ada Dom Henry Navigador mereka menyebutnya itu. Jadi Pangeran Henry yang seorang pelaut gitu, navigator. Jadi dialah yang menyemangati pelaut-pelaut ini untuk mencari jalan laut karena tidak mungkin menerobos lewat Mesir. Tetapi dia juga mengirimkan beberapa agen lah gitu untuk datang ke Mesir untuk mencari-cari inilah kira-kira connect orang yang bisa sepikiran dengan kerajaan Portugal. Nah, termasuk diantaranya ekspedisi ke Habasyah itu. Jadi mereka masuk ke Mesir, pura-pura jadi Muslim, terus kemudian mereka menelusuri sungai Nil kan sampai ke negeri Habasyah. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, mereka membuka kontak di sana dan ternyata cukup mendapatkan respon walaupun secara agama ini sebenarnya berbeda. Kalau orang-orang Habasyah ini kan sebagian besar mereka ini ortodoks. Jadi secara denominasi hampir sama dengan yang ada di Konstantinopel sebelum dibutuhkan oleh Sultan Mehmed ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sedangkan orang-orang yang dikirim oleh Portugis ini kan Katolik. Kita tahu kalau Katolik dengan Ortodoks ini kan sebenarnya mereka tidak akur sebenarnya. Terbukti nanti menyebabkan perang salib ya ketika ada permintaan dari Raja Bizantium ya, Kaisar Bizantium untuk datang, terjadi perang salib, sederhananya begitu. Nah, tapi kenapa bisa ketemu? Ya, karena mungkin sama-sama punya kepentingan. Yang satu perlu akses ke wilayah Samudra Hindia ini, yang nantinya akan berhasil juga setelah mereka menerobos lewat Tanjung Harapan di Afrika Selatan itu, karena akhirnya mereka bisa masuk, sehingga memang akhirnya memicu juga Turki Utsmani untuk mengembangkan armada Laut Merah karena belum ada terusan Suez. Jadi kapal-kapal Turki kan ada di Laut Tengah ya. Tapi kan itu tidak tembus itu ke Laut Merah. Jadi mereka harus membangun pangkalan baru di Suez. Nah, dari situlah kemudian nanti Portugis dengan Turki Utsmani ini bertarung pengaruh mulai dari Laut Merah sampai Samudra Hindia, bahkan sampai ke Malaka, sampai ke Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh. Gitu. Inilah yang menyebabkan kemudian akhirnya minoritas yang sempat jadi minoritas di wilayah Habasyah ini kemudian ya tidak ada pilihan kecuali bersekutu bekerja sama dengan Portugis. Karena kan Spanyol kan lebih konsentrasi ke Amerika Selatan ya, karena ada perjanjian Tordesillas itu kan membagi dua dunia kan, yang sebelah barat nanti buat Spanyol, yang sebelah timur itu nanti buat Portugis gitu. Makanya Portugis dengan Turki Utsmani ini nanti berebut pengaruh nih di Samudra Hindia. Ya, bahkan Oman itu kan beberapa portnya itu kan pernah dipegang Portugis. Terus kalau kita ke utara ke dekat Uni Emirat Arab itu kan pas di teluknya itu ada Hormuz atau Hormuz. Hormuz itu kan kalau sekarang wilayahnya Iran ya. Itu dulu pernah dikuasai Portugis juga. Kemudian di lepas pantai Yaman dekat Somalia itu kan ada kepulauan Socotra. Sukutra juga pernah dikuasai oleh Portugis. Jadi Portugis ini punya banyak pos di sini. Yang paling besar di kota Goa. Nah, Goa itu ada di pantai barat India.
Goa Calicut dan sebagainya. Itu nanti menjadi basis utamanya Portugis. Nah, jadi Portugis kerjasama dengan sebenarnya secara agama ini nggak kompatibel nih, pandangan teologi mereka tuh nggak kompatibel. Jadi Ortodok tidak mengakui Bunda Maria, sedangkan Katolik sangat. Itu saja mereka bisa bertempur gara-gara itu. Tapi karena punya musuh yang sama yaitu Turki Utsmani, maka sempat, dan Turki itu sempat membawa pasukannya naik ke kan daerah Ethiopia itu pegunungan. Jadi mereka sempat terjadi beberapa kali clash di situ dan dimenangkan oleh Ethiopia karena dibantu oleh pasukan Portugis gitu. Jadi Turki sama Portugis bertempur di Ethiopia itu 1500-an sampai 1600-an gitu. Bab itu. Bab itu ada. Itu ada Turki Utsmani sendiri punya buku khusus itu tentang front ini ya, disebut mereka front Habas ya, Habas wilayah mereka nyebutnya itu ada cerita tersendiri gitu. Wallahu alam, mudah-mudahan clear. Bagaimana Mas Gani? Baik, sudah perlu sesi khusus. sejarah ini panjang ini. Pertama gini Mas Gani Jazakallah. akan nyambung kemana lagi, satu buku lagi. Satu buku lagi front Habasha. Judulnya Futuh Habasha ini. Sih, ada lagi bukunya. Iya, ini yang nulis tapi Sihabuddin Ahmad bin Abdul Qadir bin Salim bin Uthman, atau disebut Arab Faqih. The Conquest of Abyssinia, 16th century. Makanya tadi katakan 1500 sampai 1600-an. Tapi belum ada yang nanya-nanya ini, jadi saya standby-in aja dulu bukunya. udah ada yang nanya. Bapak-bapak, ada lagi Mas Gani? Cukup? Yang lain enggak? Silakan, mungkin satu. Cukup, Tapi cukup. udah mau maghrib Ustaz. Oh, Mas Bowo mau? iya. Mas Bowo? Silakan. Barusan siapa yang mau on? Ada lagi? Kalau mangga silakan, terakhir 1, 2, 3. Kalau tidak kita sudah mau masuk maghrib juga sih. Ya. Baik Ustadz, monggo bapak-bapak kalau mau berkenan on-kan videonya supaya kenal juga, udah lama nggak. Ada beberapa yang baru juga Ustadz. Ya, Kita saling bisa lihat juga, monggo kalau mau berkenan on-kan videonya bapak-bapak. Baik Ustadz, sekali lagi selalu menarik kajian sirah dan juga bagaimana dihubungkan dengan sejarah dunia. Saya juga bingung, semua ada dalam kepalanya Ustadz, Masya Allah. Buku, harus 6.000 buku dulu dibaca. Enggak juga sih. Kita sudah mau masuk maghrib Ustadz, di hari Jumat yang kayak ini mungkin ada sedikit waktu buat berdoa. Mungkin Ustadz berkenan memimpin doa untuk keistiqomahan dan juga untuk kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua kajian-kajian yang kita lakukan setiap minggunya. Ustadz. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahan buat kita untuk terus bertahan ya di segala himpitan kehidupan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa atimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك تقبل دعاء. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tamim takfirana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim an baqiyati sahabati ajma'in
wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Umar bin Abdul Aziz wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu Ustaz atas kajiannya hari ini. Barakallahu fikum. Mas Gani ini di mana ya? Di Muskatnya? Saya di Mabela, Pak. Oh. Ahlan. Maaf baru menyapa. Pak Friza di mana, Pak? Saya di MQ. Pak Mas Gani dosen katanya? Iya. Ya Allah. Di mana? Dosen di mana, Mas? Di German University. Oh, German University. Oke. Oh. Ngajar apa, Mas? Ngajar matematika, Pak. Oh, I see. Oke. Oh. Ahlan. Di foundation-nya tapi. Oke. Oh, berarti bisa ini kalau tambahan teman-teman Indonesia yang anaknya mau siap-siap kuliah. Siap, insya Allah boleh. Mudah-mudahan bisa ketemu darat kapan-kapan. Insya Allah, amin. Tentu apa Mas sendiri? Sama keluarga udah. Keluarga baru 3 minggu di sini. Alhamdulillah, makin nambah lagi. Baru aja nyampe. Makin nambah variasi profesi. Kita ada pengajian yang offline nggak, Pak? Ketemu gitu. Sekali-sekali kita ngumpul. Ustadznya tetap Dulunya ada, Mas, sebelum pandemi dulu kita sering offline, Mas, tapi ustadznya tetap online, jadi kita ngumpul. Biasanya ke tengah gurun itu. Wah, seru itu. Wahibah. Ustadznya di Depok, lain. ustadznya ngumpul lah, kadang-kadang begitu. Tapi sekali-sekali bisa ustadznya ke sini, Ustadz, insya Allah. Dulu Ustadz pernah ke sini, Mas. Gurun malah. Oh. Gurun. Ini sekedar informasi juga nih, Mas Gani. Ini apa yang ikut kajian ini, meskipun ini tinggal beberapa orang, lokasinya bervariasi. Pak Imat ini ada di India, itu ada Pak Darmawan di Jogja gitu. Di Jakarta. Pak Irfan di mana sekarang? Di Masirah? Di Maskat. Tapi jadi Mas semuanya di Oman. Nggak semuanya di Oman ya, Pak? Nggak semua. Enggak. Karena sudah ada yang pulang. Ya, selama kita masih berhubungan dengan Zoom, tidak ada masalah. Insya Allah. Baik Ustadz, kita mau kita tutup dengan majelis. Allahumma barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh, saya belum off. Ustaz, jazakumullah khairah. Ya, amin Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum.